Balik lagi di Studio Bola dan kali ini, waduh, kita Baru ada 1 bulan. belum kayaknya deh. Tadi pagi jam 1 full time kan. Asyhadu Allah. Goblok. Udah batuk-batuk gua ngadit nih. Ya, gue juga lagi batuk masalahnya. Oh gitu. Lu asyhadu alla yang meninggal 2. Tadi pagi kan kita baru aja nonton nih. Chelsea Tadi malam. versus City. Yang ternyata skornya 0-2. Weh, semangat. Masih ada 37 match lagi. Nah, dari Sky Sport. Satu match 2-0 berasa tuh. Nah, kemarin kalau misalnya cuma ada gua sama Bang Wanda, hari ini spesial untuk kekalahan pertamanya Chelsea ada Bang Karyo. Weh. Jadi dia katanya kalau misalnya Chelsea lagi kalah, dia ingin berkeluh kesah gitu kan. Iya. Gue ngomong kayak gitu ya. Lu bilang gitu tadi. Nggak ada brief. Pokoknya gue mau banyak ngomong hari ini. Dia nggak mau positive vibe pokoknya. Iya. Harus negatif gitu kan. Nah pokoknya hari Selalu ini dah. kita bakal ngomongin seputar tentang review match yang tadi pagi baru aja berlangsung. Betul. Tadi malam lebih tepatnya ya. Iya, sampai jam 1 tuh gue nontonin Ya, tuh. berlangsungnya ya betul. Dan ternyata banyak banget loh ngadain nobar ya. Gue lihat story dari Chelsea Indonesia tuh, wah banyak banget yang Sebutin ikutan. dong. CS Jakarta nobar. Terus, CC Tangsel nobar. terus, Bluestroop Tangerang. Tangerang, mana lagi? Pokoknya banyak banget ya. Jadi kalau kamu ada kegiatan juga nih, bisa kali nanti ada yang datang ke sini gitu kan, ngepromoin lagi sibuk apa, mau ngadain acara apa gitu ya, entah ke YouTube kita atau ke Spotify kita. Masa kita di Spotify ya? Iya. Kebanyakan ke sekarang Studio Bola udah ada Spotify-nya. Keren cuy. banget. Halus banget bridgingnya. Keren banget ya. Jadi Halus mungkin banget. ini bisa jadi tempat wadah baru lagi nih. Jadi bakal dibedain konten yang mana ada di YouTube dan juga yang ada di Spotify. Jadi nanti teman-teman yang dari CSC Palu misalkan bau-bau, wah kan bisa. Pekalongan yang baru rilis. Iya, pokoknya nanti bisa tuh kan ngobrolin ada cerita apa, mau ada kegiatan apa. Wah, pokoknya banyak banget deh yang nanti kita bakal masuk di sana kan. Tapi jangan lupa. Nah, ini Rehan jangan lupa. Kamu di-subscribe dulu Studio Bolanya, diaktifin loncengnya jadi kamu tahu kapan kita bakal upload. Terus juga di-like, di-komen juga karena komenan kamu pasti kita baca. Pasti. Ada cewek yang paham banget tentang Chelsea, dia selalu komen, namanya Hani. Nah, Weh. lu bacain nggak komen-komen? Ada yang bilang katanya Dia komen doang nggak titip salam. ada Misalkan gitu. Katanya udah berdua aja nggak usah ngomong Karyo. Atau dibilang Rehan ngomongnya kayak customer service gitu kan. Mungkin dia pernah kali mau komplain kemana gitu kan, suaranya kayak gini gitu. Di-share juga ke teman-teman kamu, ke pasangan kamu yang suka Chelsea atau misalnya nggak suka Chelsea, nanti jadi suka Chelsea. Kayak Yura kan? Yura kan suaminya suka Suaminya dia jadi mau nggak mau nonton MU. dikontenin kan. Nah ini nanti kita bakal bahas apa lagi, pokoknya tungguin aja. Sebelum itu kita buka dulu Studio Bolanya. Nah, semalam pertandingan Chelsea first match EPL langsung ketemunya Manchester City. Wasitnya langsung Anthony Taylor. Nah gimana nih menurut lo nih? Itu sebenarnya ulangan tahun lalu. Kenapa tuh? Ketemu tim gede juga Liverpool, wasitnya Anthony Taylor. Langsung Anthony Di Taylor. first match juga. First match juga. Hasilnya Seri kalau tahun lalu. kalau tahun lalu. Tahun imbang. ini Tahun ini Tadi gue ekspektasi gue bakal imbang ya. karena Ketemu City, catatan terakhir ketemu City kan lebih sering imbang kan. Iya. Lebih sering imbang. Dan maksudnya ngelihat kayak ya tapi lu tahu kapan terakhir kita menang sama City? Tahu. lupa lagi. pas final, Final Liga Champion Champion. itu iya, iya. Itu. Selebihnya kita kalah dan seri. ya. Seri juga cuma 2 kali. Iya, 4 sama. 1-1 dan itu undernya Tuchel Gila ya. menangnya. menangnya kan. Ya. Guys, Oi. gue baru baca nih. Mm-mm. Di studio banyakin penak-penik Chelsea dong. Biar Wah, bentar ngomongin. boleh. Di studio kata ada yang komen. Di studio bawain pernak-pernik Chelsea. Banyakin pernak-pernik Banyakin. Chelsea. Nah kebetulan itu bagus juga tuh karena nanti bakal ada yang mau dijual juga nggak sih? Di tengah konten banget ini, Bang. Nggak Makanya, apa-apa. ya udah. Nanti bakal dijual juga, mungkin ada yang live di TikTok ya, TikTok Studio Bola gitu kan. Kalau mau affiliate boleh. Wah itu dia. Makin banyak PR gue lihat. Karena
Karena nggak gitu, karena ternyata yang mau jaketnya Chelsea banyak banget. Oh, kalau itu harus dijual lagi. Nggak dijual lagi. Bisa dijual lagi tuh kalau nggak 15 juta nggak bakal gue lepas kalau yang itu. Limited. Kalau bekas kena keringat Karyo jadi 10 juta katanya. Enggak lah, malah naik itu. Ya katanya keringat buntek soalnya. Karena ini lu lihat deh tulisannya Chelsea Supporter Club Indonesia. Anjay. Anjay. Ini gue belum punya nih yang gini-gini nih. Bayangkan udah semuanya lu embat, Re. Kenapa jadi lu yang Enggak. kenapa jadi lu yang ngemis? Karena kalau sebagai fans Chelsea sejati ya, pasti lo pengen ada ginian gitu di rumah lo. Assalamualaikum. Pak Ustaz. Barokah. Siap Habib. Siap. Jangan dong berat. udah bercanda lagi kan lu tuh. Balik lagi deh ke match yang semalam nih. Lu kan berharap tadinya seri kan? Kenapa lu berharap seri? Bukan berharap, berekspektasi. Beda lo berharap. Berekspektasi udah seri aja Gua, gitu. bukan udah seri aja. Seri dah nih katanya. Udah seri dah nih kayak. Ya gue masih pede ya karena tapi itu semua harapan gue, bukan harapan gue, ekspektasi gue buyar pas ngelihat kipernya adalah Robert Sanchez Di line up. di line up. Ya kan? Tapi di situ ada Lavia juga kan ternyata nongol di starting Di ya kan? bench ya. Di starting dong. Starting Starting langsung. dong. Starting dong Lavia. Rehan nonton guys, cuman dia ngetes Karyo aja. Gue cebokin slow. Terima kasih. Di starting ya kayak ya udah masih menarik untuk ditonton kan kayak Menarik banget. yang ngelihat kasarnya ngelihat Lavia yang kita bilang meninggal kan ternyata tahu-tahu nongol lagi. Lavia tuh 100% successful passing. Iya, maksudnya Gokil, dan memang ternyata bagus dan lah kok ditarik Oke. gitu. Dan ya dan di match itu dugaan gue benar Robert Sanchez ya. Memang tidak menarik untuk ditonton karena maksud gue ini juga mungkin ini gue jawab di depan aja kali ya pertanyaan yang tadi di IG itu gue sempat baca kenapa masih Robert Sanchez. Nih ini obrolan kita di konten yang terakhir ada guanya. Iya nggak sih? Gue ingat. Ingat gak sih lu? Iya. Yang gue bilang yang kita sama-sama udah baca bareng-bareng kalau misalnya Robert Sanchez itu ternyata masuk di secara strategis, masuk di Skemanya. taktiknya, masuk di skemanya Enzo Maresca. Jadi kenapa tuh ada di IG ada yang nanya kenapa kok Robert Sanchez masih dipakai dengan kita punya Petrovic, Jorgensen, terus ada juga Kepa masih ada, ya kan dan ya udah. Kalau lu kan tadi bilangnya seri ya. Gua ini agak indie nih jawabannya. Kenapa? Indie Wah. Barents. Wah. Gua agak indie nih. Kenapa tuh? Gue yakin Chelsea menang tadinya. Awalnya. Iya. Mungkin karena di home juga. Itu satu. Tapi yang lebih bikin gue yakin itu sebenarnya kan kalau kalian nonton Community Shield ya, itu City menang karena adu penalti. Dan gol itu menit 89 kan. Artinya tuh kegolan duluan. Merasa hina nggak sih lu melawan MU? Sampai kebobolan dulu gitu. Karena gini, ngelihat permainan City ya, banyak pertahanan situ tuh yang bisa diobrak-abrik gitu loh sebenarnya ya, dan terlihat di match lawan Chelsea pun ada juga. Cuman gue mau bahas yang Community Shield dulu. Lu bisa ngelihat permainan. Jadi gini, kalau ngelihat MU main bagus sekarang, itu sebenarnya ada dua pakemnya. Apa tuh? Karena taktiknya Ten Hag udah mulai bagus, atau lagi lawannya cemen. Nah, Okay. gue lebih ke yang kedua nih. Ya. Sebenarnya tuh, iya sebenarnya City tuh terlihat banyak banget lini-lini yang bisa dieksploitasi gitu. Contohnya? Lebih spesifiknya tuh di bagian wingnya. Terbukti waktu match lawan Chelsea itu banyak serangan Chelsea dari sayap kan. Ya kan kita bisa lihat Palmer yang dapat bola inverter ke tengah, Nkunku juga bisa ke tengah. Karena kan masalah Chelsea kan di ini finishingnya, klinisnya itu kan. Nah, dengan gue berdasarkan dari Community Shield itu dan rata-rata pemainnya hampir sama, beda cuman Kevin De Bruyne main di awal, ada Savinho juga dan Foden belum main, maksudnya belum main dari awal. Itu gue tadinya pede Chelsea bisa ngasih perlawanan yang berarti gitu buat City. Sebenarnya kalau dibilang perlawanan berarti. Iya, sebenarnya berarti. Cuma kalau misalnya kita loncat-loncat nih, jadi pembahasannya agak loncat-loncat sedikit ya. Tapi pada akhirnya ya ketika ngelihat chance-nya Jackson, yang wow banget itu, yang Gusto itu tidak offset dan kosong, ya kan?
Seharusnya kita bisa ngegolin. Itu permasalahan Jackson bukan di teknikal. Permasalahan Jackson itu bukan di teknikal, bukan di fisikal, di IQ-nya jongkok. Wah, setuju. Football intelligence-nya agak kurang gitu. Udah nggak usah kebanyakan IQ-nya jongkok. Ya. Atau Lu maksud gua, Masya Allah. Gua gua apa nyebut ya? Kasarnya lu posisi kayak gitu. Ya. Gini deh, logis. Lupain dulu, maksudnya lupain dulu ya. Lu bisa nggak? Ntar pasti ada yang komen. Lu bisa nggak kayak di posisi itu bikin gol? Sekarang gini, oke mungkin di lapangan karena memang kita tidak sedang bermain bola dan tidak aktif bermain bola, gua tidak bisa membuktikan. Tapi kita bisa membuktikan, kita remake kalau perlu bikin video di FIFA atau di PES. Kalau IQ lu jalan, ya ini nggak bakal apple to apple sih emang. Cuma maksudnya dengan posisi yang kayak gitu, dulu lawan lu nggak banyak loh. Lawan lu nggak banyak. Gitu. Maksud gue dan lu, ya gue nggak tahu. Ini mungkin IQ-nya atau emotional intelligence yang jelek ya. Di posisi itu dia nggak tenang dan lain-lain. Cuma maksud gue, wah itu udah parah banget sih. Goreng-goreng terus. Itu udah parah sih. Tapi lu tau nggak posisi awal aja kesan sebelum ke tengah tuh di mana? Di mana? Di kiri kan? Di kiri, nggak dari tengah dia ke kiri. Sebenarnya udah oke dari tengah dia bisa bola ke kiri kan. Bisa ke kiri itu kan karena si posisi back kanannya situ tuh si Lewis ya. Nico Lewis itu dia agak inverted juga mainnya, agak ke tengah. Agak ke tengah karena emang entah itu emang niat nempel Jackson atau karena emang skemanya lagi seperti itu. Benar. Dan Jackson sebenarnya udah bisa lewat tuh, udah bisa maksudnya udah bisa ngebawa bola ke kiri, masuk lagi ke tengah. Di ujungnya Masya Allah. Nah itu tadi makanya gue bilang finishingnya aja. Atau mungkin gara-gara kemarin Jackson balik ke tim itu agak telat. Men, lu striker coy. Oke. Harusnya mulus. Dan itu kalau misalnya kasusnya adalah bola nggak nyampe ke dia dengan baik atau misalnya skema serangannya nggak berjalan dengan baik, itu oke. Lu bilang dia datang ke tim telat, latihannya sedikit, gue masih bisa terima. Tapi itu kan kasusnya dia ini itu posisi ya dia harus bergerak sebagai individu gitu loh. Oke. Maksudnya sense dari strikernya itu loh yang kurang. Yang kurang ya. Ketika waktu timing lu nge-shoot tuh lu malah nge-capping lagi gitu. Gue tahu tuh yang waktu walaupun offset ya. Tapi tadi kata kan kayak seenggaknya kalau ada tendangan gol gitu kan bikin mental lawan agak drop gitu kan. Serangan-serangan yang kayak gitu. Shoot to goalnya deh. Kayak ya kalau gue mikirnya selalu gini, even lu enggak bisa bikin gol dengan chance yang lu dapet. At least gedor mentalnya lawan, entah itu lu nge-shoot yang emang shootnya tuh jadi corner paling enggak. Emang kelihatan kayaknya untuk sisi mental gitu. Karena Chelsea kekurangan pemain senior nggak sih? Yang terakhir Silva. Sekarang udah siapa? Chilwell pun nggak main. Bener nggak? Kapten siapa? Kapten kemarin kapten. Siapa? Siapa? Pemain tengah yang namanya sama pelatihnya. Maresca Enzo. Yang ternyata abis kena masalah kan? Enzo Fernandez. Iya Enzo Fernandez. Kena lagi satu. Enggak. Enzo Fernandez aja kan kemarin abis kena masalah kan? Enggak, gini. Ini gue menjawab pertanyaan netizen. Ini gue udah coba untuk gak bercanda sama dia ya guys. Cuma gak tahu kenapa ini orang kalau syuting sama gue tiba-tiba tolol. Kayak Green Boss gitu ya? Iya. Gopar. Siapa kayak tadi? Wanda. Bukan Wancoy dia, Wancoy. Rico Lewis. Ya kalau misalnya gue kan ngeliat lu banget gitu, nih. Lu shawlnya dikalungin kan? Iya. Kok gue ingetnya jadi kayak Winnie the Pooh. Gak pakai celana dong. Gak pakai celana dong gue. Goblok ya. Yang bikin bercanda tuh dia tai. Enggak, gue Winnie the Pooh tapi suka Chelsea. Jadi bajunya enggak merah, biru. Tapi gue pakai celana. Tapi gue pakai celana. Akhirnya gue bukan ngeliat ke situnya, gue liat kayak Winnie the Pooh-nya ini loh. Sebenarnya pakai celana yo. Celananya crop top juga. Oke, dari pertandingan semalam ini ada lagi nggak yang lu lihat nih tentang kekalahan Chelsea ini? Kita bahas statistik deh ya. Sebenarnya dari semua statistik, dari ball position, dari shoot on target, dari passingnya gitu, sama tackling, sama clearance, itu beti. Apa tuh beda tipis. Oh beda tipis. Iya masa bencong itu nggak mungkin. Dan lu setuju sama juga? Ya bukan, itu kan statistik brengsek. Oke.
maksudnya kan dia dari segi statistiknya kan. Iya, karena kita katakan ke lapangan ya. Kalau gua tadi bahasnya emosional ya, Iya. emotionally. Ini kita bahas dari statistik deh, diperkuat lagi. Jadi football tuh balance, otak Oke. kanan otak kiri gitu. Ini nggak ada otak. Kotak lu. Di statistiknya semalam gimana nih? Kan lu tahu kan golnya Haaland itu kan one shoot, one goal. Ya kan? Itu bisa dibilang peluang klinisnya Haaland yang pertama. Dan langsung bikin gol. Nah, itu yang membedakan tadi yang Karyo bilang. Jackson tidak bisa seklinis Haaland gitu. Dan kalau misalkan kita bilang golnya Haaland agak hoki Bang, di mana back Chelsea itu nggak nge-cover pemain City dengan baik. Buktinya Savinho sendirian kan. Di mana seharusnya Fofana jangan terlalu jauh, ya kan. Dan si siapa? Cucurella Pasti kalah fisik. dia ketulah omongannya. Iya, physically kalah udah pasti. Bener-bener robot banget sih itu. Ya itu Ngebody. ini anjir begini mau kayak Cucurella lu. Maksud gua kalau Colwill mau agak ini sedikit ya ngotot sedikit, mungkin Haaland bisa terganggu tuh. Cuman gua juga bingung kok Colwill bisa sepasrah itu ya. Entahlah. Karena ya dia mikir Yang di belakangnya dia bukan Cucurella ya? di kanan Iya, Cucurella, Cucurella sama Colwill di itu. kiri Colwill. Oh, kalau lu ngelepasin ya bener. Colwill secara jarak mungkin Colwill di situ berharap sama Cucurella. Oh gitu. Karena kalau lu lihat dia ada kalau misal ada advantage 2-3 langkah kan dari Colwill kalau lu perhatiin baik-baik tuh di situ. Dan pasti ya entah ya emang robot aja lawannya ya kan. Artinya kan emang bener pemain City nggak di cover secara baik Iya, dong. pada akhirnya Nah, nggak cover dengan baik karena mungkin ya pikirannya Colwill pada saat itu. Nah, ini semuanya emosional yang gue bahas ya. Nggak apa-apa. Luapkan saja. Bukan emosional ya, gue marah, bukan maksudnya kayak dari segi psikis gitu kayak. Iya. Oh, ada keganggu psikis lu berarti nih pertandingan semalam. Gimana cara jelasinnya, Wan? Nggak, maksudnya ini diperkuat juga sama match terakhir Chelsea lawan City di semifinal FA Cup. Ya. Di mana Cucurella ya kan ngelepas Bernardo Silva. Ya kan akhirnya Silva bisa lenggak-lenggok dengan cantik dan bikin gol. Maksud gue gini, City kan high press nih. Terbukti di awal-awal waktu lini pertahanan Chelsea oper-operan, ya kan? Itu hampir salah ngoper nggak sih? Back Chelsea gitu-gitu. Ya Ada kan? error. Bahkan Enzo juga awal-awal 2 kali salah passing. Gitu. Dan maksud gua kenapa lu nggak belajar dari permasalahan kemarin waktu semifinal FA gitu. Kalau lu nggak ngepres strikernya City, ya Striker City bisa kayak gitu. chance golnya 90%. Dan golnya 90%. Beda sama lu latihan pas lu harus tidak mengepres Jackson. Nah itu Jackson lu biarin, nggak bakal ngegolin. Sans. Nggak bikin takut kiper Nggak lawan bikin gitu. takut. Nah, itu dia. Nah itu. Ya balik lagi ya Jackson harus punya pesaing sih. Kalau di Benar. depan ya. Benar, terlalu nyaman dia. Iya si Gyu itu kayaknya belum lah, jauh lah masih. Magiu. Masih Mark 18 tahun juga kan. Iya bukan. Atau Nkuku aja sekalian dijadiin striker. Karena ternyata dia bisa juga dijadiin striker. Iya. Cuma ya kan kemarin ini banyak jadi pertanyaan netizen dan jadi pertanyaan gue juga. Nkuku dan Lavia kenapa ditarik sangat lebih dini gitu loh. Lebih early ya, lebih awal. Ya. Cuma anjing sih ini apa ya? Sotoynya gue ngeliat ya kita kan lu mungkin pada baca juga post match interviewnya Enzo yang dia bilang ya we will continue and win the games ya kan. Dia bilang ya the ball is here kayak segala macam dan lain-lain. Ya gue ngeliatnya kayak ya mungkin di momen itu ya Ya. Enzo ngeliat gue dapat ya udah mending ini dilepas. Semoga Amin. dan semoga works untuk nyimpan ya udah lepas satu match ini. Tapi maksud gue untuk ngelepas satu match di liga yang kasarnya dengan kondisi Chelsea yang emang lagi kusut banget, dengan kondisi Liga Inggris juga yang lagi gila-gilanya dari tahun kemarin kan. Kasarnya lu lihat aja di atas ya kan City Arsenal aja sampai bener-bener sampai berapa match terakhir tuh baru tusuk-tusukan kayak nggak make sense gitu ketika lu milih untuk ngelepas game ini, nyelamatin pemain-pemain yang bener-bener bakal lu pakai secara fisikal secara fisikal biar tetap fit,
Dan next match itu masih seminggu lagi. Oke, masih Sebenarnya seminggu Jumat lagi. main. Lawan? Jumat. Conference League Oh iya WCL ya. playoff. Benar. Iya, kocak ya. Tapi yang lebih ini apa? Ada hal yang menarik sebenarnya Chelsea semalam. Apa tuh? Ada hal yang kita nggak lihat pas zaman Pochettino. Apa? Nah, penasaran kan? Wih. Segitu. Kalau rame part 2. Lebar juga. Enggak dong. Makin banyak inisiasi atau keberanian di tengah Chelsea ngoper secara vertikal ke depan. Oh, oke. Gitu. Jadi ada tuh kayak operan-operan yang emang city banget ya, pep banget deh gitu. Yang ngoper ke depan tinggal capping kanan kiri shoot harusnya gol gitu kan. Nah, direct passing gini ya. ya ini yang nggak kita lihat secara sering di zaman Pochettino gitu. Kebanyakan operannya ya horizontal ya kan, ke kanan kiri belakang back pass. Walaupun masih terlihat ketika udah di third space-nya wilayah dari Chelsea bingung nih mau ngapain. Nah itu akhirnya ketemu kan benang merahnya. Chelsea lagi-lagi nggak punya penyelesai serangan yang klinis gitu. Lagi-lagi ya kita butuh banget nomor 9 gitu. Mungkin Osimhen karena masih ada nih desas-desus katanya Chelsea mau beli striker yaitu Osimhen. Ya. Nanti lah ya kita lihat lagi ya. Untuk match ini ada lagi yang mau lu bahas apalagi tentang ketulahnya Cucurella? Kalau tadi perihal mental yang Karel bilang tuh sebenarnya di support juga sama omongan Obi Mikel di BN Sport. Apa tuh? Itu ada potongan footage-nya Obi Mikel tuh dia sampai emosional banget. Ngomong pas zaman dia. Pas zaman dia itu kan ada si Marina kan. Marina Granovskaya. Ada Marina, dia sebagai sporting director Chelsea yang menjiwai perannya dalam arti dia membeli pemain nggak yang ngasal gitu, ya kan. You name it deh, pemain hebat gitu, sampai kayak Torres. Fabregas. Sebenarnya dari zaman Torres ke atas tuh, Hazard gitu-gitu, itu udah zaman Marina kan sebenarnya. Artinya emang kita beli pemain yang bisa ngebikin harkat martabat Chelsea ini di posisinya seharusnya. Betul. Ya kan, yang compete to winning the league, bukan sebagai tim mediocre. Bahkan di situ Mikel sampai pesimistis ketika ya masa beli KDH sih gitu, kan kocak ya. Maksud gue dari hal kecil gitu aja sebenarnya bisa kelihatan arah Chelsea mau kemana gitu. Dan ada juga yang ngomong, bahkan ini udah dari Enzo Maresca sendiri kan, kita intinya tahun ini belum deh buat zona Liga Champion gitu cuy. Kocak gue bilang. Malah nggak bakal masuk Liga Champion nih, 4 besar gitu. Iya. Enggak kayak ya semoga ya ngelebihin target ya. Targetnya Ya. tidak masuk Liga Champion kan ternyata. Semoga ngelebihin target. Dan tapi yang apa yang lucunya ya? Maksudnya kita kan nggak sedikit ngelihat tim-tim yang dibentuk untuk investasi. Ya. Sebenarnya kalau misalnya nggak sebanyak itu, bener-bener pemain muda terpilih aja yang masuk, nggak semua mau dibeli, mungkin Chelsea bisa jadi Ajax. Oh, peternak gitu. Peternak, mungkin bisa jadi Dortmund. Cuma dengan kondisi kompetisi Liga Inggris yang kayak gini, lu nggak bisa jadi tim peternak di Inggris. Ini jadi semakin mengiyakan bahwa tim yang dipegang sama orang Amerika tuh kayak gitu. Bukan title challenger gitu Bukan. ya. Iya, profit maker. Investment challenger. Iya. Tapi kalau misalnya dengan mindset yang seperti itu, dengan gemuknya pemain, dengan gemuknya squad Chelsea sekarang, dengan taktik yang gak jalan-jalan, dengan prospeknya juga yang gak jelas pada akhirnya, ya bakal jadi peternakan yang bangkrut. Semoga lah ya bisa nanti Semoga dibenerin. bangkrut. Enggak dong, semoga bisa dibenerin. Atau ternyata bisa dibeli lagi sama Roman Abramovich. Enggak, tapi ini kan udah tahun kedua, balik lagi kan yang gue bilang udah tahun kedua ya. Si Bully ya, berarti udah tahun Bully. ya. Kalau dibulinya udah tahun kedua kan? Betul. Dibulinya udah tahun kedua. Ya kalaupun pahitnya kita sebagai fans Chelsea yang kayak gini,
kita harus ngeliat Chelsea kayak gini tuh sekitar 2-3 tahun lagi. Wah, Sampai masa jabatannya Bully 4 tahun itu diganti. Kalau diganti sama Clearlake, Tapi kemarin waktu golnya Kovacic tuh Bully langsung keluar. langsung cabut. Cabut dia. Karena kan waktu itu udah pernah gue bahas kan yang bilang Clearlake apa ya, karena konsorsium si Clearlake ini ya yang punya Chelsea ini sekarang ya emang masa kepemimpinan di Chelsea kayak Todd Bowley ini dia dikasihnya jatahnya 4 tahun. bergilir nanti ya. Bergilir nantinya. Siapapun nanti. Gila ya? Bisa gila juga Amerika ya. Kayak tolol gitu loh maksud gue. Mirip-mirip kayak Barca gitu sebenarnya. Nah, itu dia. Bahas itu dong. Apa tuh? Handsball Kovacic. Nah, iya itu juga pertandingan semalam. Langsung masuk kontroversi ini ya. Ini Iya. hashtag ini New rules. bukan new rules, bukan masalah new rulesnya, dia lebih ke apa ya? Ini obrolan netizen sekali ya. Apa? Ya ini football Kovacic. Sebagai mantannya Chelsea nih, Coba Kovacic. sebutnya secara subjektif. Menurut lo handball nggak? Menurut gua enggak, karena gua sebelum Enggak, handball. pertandingan mulai emang gua udah baca nih ada Wih, yang ngepost. gokil. Nah, kalau Tumben. Lo gimana ya? Handball nggak? Pas dilihat, pas baca, ya pas ngelihat pertama ya. Ngelihat pertama. Reaksinya handball. Handball dong. Iya, aku juga. Normal dong, semua Normal. pasti kayak gitu. Handball. Natural tuh, natural. Kalau gue kan gak kayak Rehan, kalau Rehan kan rajin baca dari sebelumnya sudah iya, baca. Bener. Lalu gue yakin Sebelum setelah, ini Liga mulai setelah udah baca netizen komen, gue yakin dia baru baca itu sebenarnya. gua baca di extra time. Oke. Nah, Ya, kalau lu dan ternyata Bang, pas rulesnya dibaca lagi, karena kan patokan gue kan FIFA rulebook yang kitab suci FIFA. iya, yang waktu kasusnya si Cucurella kemarin ya. Cucurella kemarin yang Jerman itu ya. Jerman Spanyol. Iya, Jerman Spanyol. Dan di situ nggak hand, padahal harusnya hand juga. Sebenarnya kalau itu menurut gua, balik lagi kan, rulebook ya rulebook. Tapi Rulebook ya rulebook. Keputusan wasit, keputusan wasit. nah, wasitnya ini siapa wasitnya? Maksud gua kalau di kasusnya Cucurella yang waktu lawan Jerman, itu secara rulebook harusnya hand. Harusnya hand. Karena jaraknya nggak sedekat itu. Cuma emang bolanya kenceng. Masuk Kurela ya? Ya, Iya. jaraknya nggak deket loh. Jarak dari lu Wasit. tangan lu akan kena efek dari bola itu nggak deket-deket banget kasarnya gitu. Iya. Harusnya hand, dan itu keputusan wasit. Itu sih Oliver ya? Mau Oliver. Michael Oliver mah final Michael ya? Oliver. Bukan final kan Inggris. Enggak, finalnya kan si ini kan yang wasitnya Indonesia Guinea. Iya, Michael Oliver Jerman Spanyol. Oh nggak heran kalau gitu. Michael Oliver setahu gua. Nggak Seingat heran. gua. Nah, Coba deh di ini lagi, dikoreksi lagi. Seingat gua Michael Oliver soalnya. nah kalau misalnya di pertandingan Apa malah Anthony Taylor ya? Enggak mungkin Anthony Taylor. Michael Oliver seingat gua ya. Kalau dilihat Wasit secara Liverpool. subjektif sih, gue pengennya ya handsball kan. Pasti, siapa yang Iya. nggak pengen? Cuma kalau ngeliat ke peraturan, Harus memang terlihatnya dinyatakan tidak handsball karena tangan Kovacic itu dianggap adalah gerakan natural dari badan dia gitu. Dan padahal kalau kita lihat ya tangan itu agak melebar kan, agak melebar. Nah itu sebenarnya kalau peraturan yang dulu tuh handsball karena melebar gitu. Tapi ini masalah tuh jaraknya dekat. Karena kalau logikanya ya, kalau itu handball, besok-besok striker giring bola aja tuh ke kotak penalti. Cari tangan terdekat aja, diarahin ke situ. Biar jadi handball. Nah gitu, makanya kemarin dinyatakannya nggak handball. Walaupun, dicek VAR nggak sih? Cek VAR ya, tapi nggak ditayangin. VAR rusak. Ya, tapi sekarang VAR VAR ada itu, kuping. wasit di VAR itu bisa intervensi. Oh iya. Iya, jadi nggak bukan keputusannya bukan 100% ada di wasit tengah aja, gitu. Jadi memang ngebikin peraturannya agak lebih tricky lagi sih. Iya. Gitu. Kalau net guys ternyata dia diem-diem mimik-mimik. Anjing, syuting bebas banget ya. Bukannya ngomong ya. Tiba-tiba kencing. Tiba-tiba hilang. Aduh, anjing banget orang tuh. Astagfirullahaladzim. Ntar kita kasih gambarnya aja, tenang aja. Ih, parah banget ih. Lanjut Iya. guys. Ngeblank kan lu jadinya. Iya. Sama. Lanjut. Ya Allah, Rehan. Lanjut.
Ya makanya intinya kalau peraturan baru itu peraturan baru tidak pada handball. akhirnya itu kalau secara rulebook dia nggak hand. Cuma ditulis kan, gue nggak baca lengkapnya kayak kan itu kan kalau handsball aja ada berapa pasal sendiri kan, ada Iya. berapa, 3 kan apa lu sempet ada jarak dekatnya tuh seberapa diangkain? Iya benar. Enggak kan? Berapa yard itu ya? Diangkain enggak kan? Ada sih, Ada ada tapi itu nggak mengikat karena gini, lu juga nggak bisa ngukur dalam artian dalam waktu yang cepat gitu loh. Bener, makanya ini tuh kayak pada akhirnya kita ngelihat peraturan masalah handsball ini adalah UU 27 ITE ya. Pasal 27 UU ITE. Apa tuh? Ya itu pasal karet. Tapi ada yang Enggak, yang ada yang multi komen. tafsir, bukan pasal karet multi tafsir. Ada yang komen ini. Enggak bang, itu nggak handball. Sekarang di Liga Inggris tuh handball mesti 2 tangan nangkepnya. Lucu banget. Ada yang komen di mana Iya. anjir? Ada yang komen itu. Iya. Terus kalau habis 2 tangan, Iya. habis 2 tangan terus lo bawa, nggak di dribble, lu traveling jatuhnya. Di basket anjing. Nggak, itu nggak handball bang, karena mesti 2 tangan. Traveling Oke, mau gue kemana? suka gaya lu, mantap. Ya tapi ya overall gue ngeliat Chelsea anjing ini gak enak banget ya, jadi tadi ada host jadi gak ada host, terus tiba-tiba gue harus jadi host gitu. Anjing tai banget. Wah ini video paling tai sih. Nanti hina aja si Wanda sih. Sumpah guys Nah, lu dia lagi. Lu lanjut aja. Orang mau pamit dulu kayak apa? enggak enggak sekarang enggak, lu tahu, lu penonton bisa nilai sendiri deh. Ketika ada gua jadi bercanda, ketika ada gua dan Rehan jadi bercanda itu gara-gara siapa, lu udah bisa nilai sendiri. Anjing bebas sih syutingnya. Bangsat, lu pikir lu Emang kantong kemih lu tuh udah ngegedor ya? Udah nggak kuat lagi ya? Gimana ya? enggak, Padahal masih muda, belum kaki. bukan. Kebanyakan nonton Vindes. Apa tuh? Tapi kan setai-tainya Vindes juga kan desktop cuma ngangkat telepon ya. Bukan kencing. Ada showcase mas yang masih boleh cabut-cabutan. Itu mah orang gila semua. Tapi kalau itu kan dia dari, maksud gua kalau showcase mas dari berenam, berenam sih. Berempat. Ya, 4. Yang berenam apa? Enggok, Darto, oh ya Enggok, Darto, Surya, oh ya Omes. Enggok, Darto, Surya, Omes. Iya. Iya Enggok, Darto, Surya, dari berempat nih. Ya kan dari berempat. Hilang 1 kan masih 3. Iya. Jadi 3 tinggal 2 kan canggung ya. Balik lagi deh ke match. Emang ada dosanya banget emang. Kalau mau pamit dulu sorry guys. Tahu. Kalau ada masalah bilang, jangan pergi sama bilang. Emang ada yang pergi tanpa bilang? Enggak, disclaimer dulu permintaan lu untuk episode kali ini kayak gimana tadi? Iya deh, kita ngomong ngalir aja, nggak usah ada konsep Oh. Kayak gitu. tongkrongan konsep. Cuma kan Iya, enggak gini tongkrongan. juga, enggak gitu. Enggak, Kelewat tongkrongan lu. enggak. Ya, namanya ngantuk. Astagfirullah. Tadi apa lagi? Dan intinya Kovacic tidak handsball. Tidak handsball intinya itu. Ya. Ada lagi nggak yang lu mau tambahin dari pertandingan semalam nih? Enggak. Nggak ada. Secara emosional udah cukup tersampaikan ya. Kalau lu Sebenarnya secara emosional poinnya cuma satu yang pengen gue sampaikan di podcast ini untuk match malam. apa? Jackson IQ-nya rendah, udah itu doang. Sangat banyak sih yang ketawa pas ngelihat Jackson. Enggak mungkin bobola. enggak ketawa, enggak mungkin enggak kesel. Karena gue dengerin live streamingnya Coach Justin juga, live commentary. Setiap Jackson bola, mereka fans City nggak merasa takut tadi. Ya itu maksud gua. Enggak, ya. Tuhanku. Nggak apa-apa. Gimana ya? Mana dibilang baby Drogba gitu. Enggak, ini kan. gue mencoba untuk tidak terlalu toksik ya, karena kemarin ada komen katanya gue terlalu toksik. Padahal lu gue coba untuk gak terlalu toksik ya, nggak terlalu ngomong kotor, tapi lu bacot, tahu nggak lu? Nggak tahu sih, cuman podcast gua kok. Lu yang Mereka ngatur. kayaknya saking kangennya sama Nggak Bang usah BG nonton. kan. Saking kangen sama Bang BG. Udah nih. Jadi orang-orang udah tahu sekarang konflik lu sama Bang BG. Kenapa Bang BG Wah nggak di anjing, sini enggak lagi? tolol. Enggak nih ya. Nih buat yang Ah. masih nanya Bang BG ntar kemana nih ya. Nih gue kasih tahu sekali lagi. Oke. Kemarin pas kalian berdua balik, gue coba teleconference, nyobain ngetes. Bisa nggak kira-kira kita nanti video call sama Bang Bex? Ya terima kan kita pengen, sebenarnya kan bisa aja kita video call langsung nongol gitu, tapi kan nggak enak. Gue pengennya proper, ada gambar Bang Bex, ada gambar kita. Gue pengen, nah itu masih
Masih diulik lah. Siapa tahu ada yang tahu caranya, kasih tahu gua. Ntar kita garapin minggu depan ada Bang Bex-nya. Enggak, kayaknya lu enggak seniat itu sebenarnya. Tanya Adit, Lu tanya Adit. Pengen bilang orang, enggak, gua enggak konflik sama Bang BG. Anjing, gue telepon Bang BG sekarang nih, anjing sumpah. Enggak, Gue telepon bangsat. Gua udah enggak pernah lihat lu Ini gue balas-balasan tweet telepon, lagi demi sama Allah gue Bang telepon. BG. Gue telepon Bang Nih, Bex sekarang anjing. Sampai ya teman-teman ya, lu harus follow Instagramnya Studio Bola di @studbol, Ya, sama di Twitternya Studio Bola di @studbol_. Sama di Spotify-nya juga boleh. Orang-orang banyak yang ngedengerin Spotify, kan gue ngeliat nih trafficnya kayak gimana kan. Karena di uploadan di Spotify masih pakai suaranya Bang BG. Nih tai gue chat tuh, gue chat Bang Bex udah tidur belum? Gue tanya tuh ya. Iya chatan terakhir gue udah November 2023, iya. Tuh kan terakhir chatan 2023 guys. Ini 2024 tuh udah lewat 6 bulan loh, udah di bulan Agustus. Kita sekarangnya tag Lu jam hampir 1 10. tahun gak chatan sama Bang BG. Kelihatan kan konfliknya. Jadi kalau banyak yang nanya kemana sih Bang BG? Bang BG tuh ada konflik sama Football tuh nggak tolol, kalaupun gua konflik kayak kalau tim football nih nggak tolol, kalaupun gua konflik sama Bang Bex, pasti yang dipilih cabut gua bukan dia. Coba terakhir lu chatan sama Bang BG kapan? November 2023 kan? Nah, ini salah satu efek dari Chelsea kalah, guys. Mereka melampiaskan nih kemana-mana. Nah, admin Twitter udah bikin hashtag tim Bang Wanda sama tim Bang BG. Nah, kamu kira-kira lebih milih mana? Statistiknya Bang Wanda atau statistiknya Bang BG yang lebih masuk di kamu? Tapi yang diadu Wanda Karena Ditunggu ya yang Twitter petisi mau mengusir Rehan, ditunggu ya. Ya, lagi fokus mencari pembenaran kan. Mas, video yang ini gak usah tayang nggak apa-apa deh. Sumpah gue ikhlas. Ulang yuk. Kesel gue. Kita ulang take dari awal yuk, udah gak jelas nih. Ini video udah gak ada konklusinya kemana gara-gara lu anjing. Ini yang kayak gini-gini tuh harus orang biar tahu, biar komen-komen. Nggak usah ntar ada video sendiri ya. Klarifikasi kenapa Bang BG nggak di sini lagi by Bang Karyo gitu. Ya kan? Ini hampir sama kayak Vincent Desta nggak ada di klub IT, nggak di klub Actis gitu kan. Oke deh, balik lagi nggak? Kamera ke Wanda deh. Mau ngomongin match yang kalah ini. Ngomong. Enggak, gue shock gue. Shock. Six shock gue. Ada lagi nggak yang mau kita omongin di match kemarin nih? Ya, lo ada mau tanya lagi kan? Lo ada mau tanya lagi nggak? Gue pengen nanya, Chelsea kan ternyata banyak nih kiper-kiper. Apakah Robert Sanchez 8-9 sih. Robert Sanchez ini masih Pilihan perlu, terbaik gitu maksud lo? Iya, untuk jadi di line up-nya Maresca. Padahal kan orang lihat ya, ternyata emang mungkin yang dicari sama Maresca adalah skill distribusinya gitu kan, yang lebih better dari yang lain-lainnya, lebih better dari Petrovic, Jorgensen sama Kepa. Tapi ternyata kalau kita lihat, gue kan main Football Manager. Sebut terus. Satu-satunya kekurangannya Robert Sanchez adalah dia itu nggak baik ketika nggak ada plus ya dong. permainan big match. Dia nggak bisa main di big match gitu karena emang kurang confidence. Emang dilihat dari atribut decision, terus juga atribut konsentrasinya itu emang kurang. Makanya banyak tuh kesalahan-kesalahannya Sanchez yang berawal dari tiba-tiba salah passing. Iya. Langsung gue potong nih ya. Sekarang gue tanya, marwah kiper tuh apa? Ngejaga gawang. Nah, dari kebobolan kan? Dari kebobolan. Nah, itu tadi gue tambahin lagi nih. Iya, tambahin. Itu tadi marwah kiper 2. Salah satu yang bisa bikin lu ngejaga gawang dengan baik itu adalah megang bola. 1, 2 menepis bola. Iya. konsentrasi dong. Iya konsentrasi. Konsentrasi jelek. Lu udah tahu jawabannya? Layak nggak? Enggak. Ya udah. Berarti lu juga pengen keluar ya? Padahal gue lihat di benchnya itu. Ini walaupun based on Football Manager guys, ini Football Manager based on Football Manager ya. Dari statistik skillnya. Tapi harus diakuin loh. Kalau lu juga main FM mungkin ya. Kalau lu mungkin main FM juga, lu bakal ngerasain similarity angka yang ada di FM sama the way they play on pitch. Itu emang hampir bisa dibilang akurasinya sebagus itu gitu loh FM. Sampai banyak
tim sepak bola itu pasti ngelihat atau jadiin Football Manager jadi salah satu acuan mereka. Bisa. Ada yang jadiin ini buat data scouting kita juga gitu. Tapi kan. lu tau nggak manajer beneran yang apa? Based on terinspirasi dari FM Muncrat gua. Dari FM. Inspirasi FM. Tau nggak siapa? Siapa? Siapa tau Nggak nggak? tahu gue ini. Andre Villas-Boas. Andrea Villas-Boas. Iya, Andre Villas-Boas. Portugal nih ya. Iya. Tapi kan dia bentar. Jadi Enggak, dia gara-gara dia main FM dia jadi asistennya Mourinho. Oh gitu. Iya. Cerita awalnya. Pakai dia PD jadi pelatih. Nah, maksud gua gini. Enggak tahu kepedean. Tapi kalau nggak ada dia nih, Iya, nggak ada ya. story Andrea Nggak, Villas-Boas, ya. kagak ada Nggak ada Champions Matteo. League pertama kita. Iya. Iya, Oke. benar. Ada lagi yang mau lu tambahin? Enggak, maksud gua gini, kalau lu ngomong kiper ya, Hmm. ngapain kita punya kiper yang jago distribusi tapi nggak jago-jago gawang? Nah, itu dia. Gitu. Kepikiran nggak lu? Seharusnya Bener dah, lu kalau misalnya emang mau nyari yang distribusinya bagus ya, lu adain aja Misugi Jun, Tachibana bersaudara sama Misaki. Oh gitu. Sama Jido. Suruh Enzo aja jadi kiper atau siapa? Nah, Iya. Pak Bregasnya lu beli jadi kiper. Makanya kan kenapa dimainin? Iya, Gue nggak- ngeliatnya pas di bench Chelsea itu ada Philip Jorgensen, Jorgensen. iya. Pas gue ingat-ingat lagi statistiknya, ternyata dia adalah save terbanyak di La Liga. Iya. musim kemarin. Nah, udah jelas kan? Back Mendingan atau lu banyak save daripada banyak ngoper. Nah itu. Gini maksudnya Sekarang gampangnya- gini, gimana caranya lu mau build from the back? Mm-mm. Ketika kiper lo aja nggak bisa nangkep bola, Hmm. masa lo harus nungguin goal kick? Dengan segitu banyaknya Masa lo harus Chelsea ya? nungguin back pass? Mm-mm. Kan nggak bisa berjalan dong build from the back-nya. Maksud gue gini, secara eye test ya, eye test. Kayak Kovacic tuh tendangannya kayaknya bisa deh dihalau gitu loh. Maksudnya gimana ya, kayak di sama backnya aja tuh bener-bener kayak nggak nutup ruang tembaknya gitu. Mm-mm. Dan emang di karena Kovacic tendangannya itu mengarah ke sudut kanan gawang Sanchez banget gitu ya. Mm-mm. Maksud gua posisinya Sanchez kenapa bisa nggak balance di gawangnya gitu? Karena ya gue tahu sih ini bolanya bola liar ya yang dibuang sama Fofana yang nggak klinis gitu. Cuman gue ngeliatnya di sini kayaknya gol Kovacic tuh bisa nggak terjadi deh menurut gua gitu ya. Karena kalau mungkin yang golnya Haaland karena dia dari deket ya kan udah one on one gitu. Masih masuk akal sehat deh. Cuma kalau Kovacic kayaknya masa gol sih kayak gini gitu loh. Nah walaupun kita tahu ya pendistribuan dari Sanchez bagus, ya oke bagus, cuman jangan lupa save lu gitu, jangan lupa peran utama lu dulu gitu. Nah kalau tadi emang lu bilang Jorgensen adalah save terbanyak di La Liga musim kemarin, ya udah ketemu jawabannya. Jorgensen aja yang dijadiin. Semoga sih next match Jorgensen ya, atau mungkin di UCL ya. Gue sih berharap dua-duanya ya. Di UCL yang Jumat lo bilang itu lawan apa? Severat apa gitu lawannya? Itulah pokoknya. Itulah pokoknya deh. Terus sama yang di hari Minggu juga semoga Jorgensen main sih. Ya. Karena ya mau nggak mau sekarang gini lu udah invest pemain muda banyak, lu udah invest banyak-banyak segala macam, lu bilang jangan berharap sama apa namanya? Sama Chelsea bisa masuk ke zona Liga Champions. Ya udah sekalian aja nih musim dipakai buat nyobain semua pemain yang ada. Ya lu sekarang beli kiper, beli Jorgensen. Ya kan? Lu udah ngerelain Petrovic nggak main. Tapi yang lu pasang tetap Robert Sanchez. Berarti kalau misalnya emang kayak gitu, berarti harus ada yang rela dong. Pemain yang cuma diregister buat di EPL doang, Buat apa? terus nggak diregister di Conference League gitu. Begitu juga Conference League, diregister di Conference League doang, tapi nggak diregister di EPL. Kenapa tidak? Mungkin bisa jadi. Ya kenapa enggak gitu loh. Kasian dong pemainnya. Kalau misalnya panjang di Conference League, kalau nggak panjang di Conference League, cuman sampai quarter gitu. Ya 4 kali main, udah dia satu Ya, musim. ya 4 itu kali berarti main doang. kegagalannya manajemen. Kita nggak bisa nyalahin Enzo buat itu. Karena ada kemungkinan kayak gitu juga kan ya. Jadi kasihan juga nih buat pemain-pemain Chelsea gitu. Mana Tapi masih kan yang muda. sabrak-abrak itu kan di IPL didaftarin. IPL kayaknya cuma boleh ngedaftarin 25 atau 28 gitu sekarang. Intinya sekarang kiper Chelsea yang di EPL itu ada 6. 6 nih, bukan 9. Iya, Robert Delapan. Sanchez, Kepa, Jorgensen, Bettinelli, Petrovic sama Bergstrom gitu. 6 nih. Jadi karena bursa transfer masih ada sampai akhir Agustus ya. Jadi ya masih
teka-tekinya masih terus berlanjut lah. Entah Kepa cabut. Kepa ya pasti akan diusahakan untuk cabut dengan harga ya, bukan dengan gratis. Pastinya kasarnya ya entah itu ntar ditukar guling sama siapa kayak pemain yang di kasarnya on pitch kasarnya atau ya sama ya nggak tahu lah. Yang jelas Kepa, kenapa dari tadi Kepa tidak disebut, kenapa pasti ada yang mikir, kok lu pada nggak nyebut Kepa sih, pada nggak nyebut Kepa ya Kepa, kita udah nggak ngitung, kita semua di sini udah nggak ada yang ngitung Kepa, Udah ngitung Lukaku. Iya, udah ngitung Kepa, udah nggak ngitung Lukaku. Opini fan buat Kepa sama Lukaku udah jelek banget ya. Bukan opini fan, karena emang ya udah kita juga tidak berharap mereka ada, karena secara passion juga mereka udah nggak mau di Chelsea. Ya. Sama halnya sama Gallagher. Lo bayangin kalau misal dia gagal kejual, dia gagal transfer yang sekarang gagal, dia pengen pelatihan dipisah, maksudnya apa? Ya kalau gue sih masih megang nggak ada player yang lebih gede dari tim. Kalau Gallagher dengan tingkah yang kayak gitu ya suka-suka dia cabut deh kasarnya gitu. Padahal kan bukan Tapi salah ini masuk dia. ini sekalian bridging kita ke arah transfer ya. Ada yang nanyain Osimhen, jawaban gue nggak dapat berita masalah Osimhen, mungkin Wanda dapat. Yang pasti yang gue pertanyakan 50 juta plus 5 juta untuk Felix plus terus Gallagher dibayar 42 juta, kenapa nggak tukeran aja ya? Karena harus ada ini Pembukuannya nominal kayaknya. gitu tuh. Karena penjualan Gallagher kan keuntungannya bersih kan. Bersih. Gitu. Ini masalah cash flow aja sih misalnya. Gitu. Tuh. Nah, kalau Harusnya sih ya. Oh iya benar. Gallagher untung bersih. Iya, make sense. Nah, ngomong-ngomong Osimhen. Wih, yang lu lihat tadi, gimana berita transfer ini? tim asalnya Osimhen apa? Napoli. Abis dihajar 3-0 sama Hellas Verona. Wah, tim promosi kan? Iya. Gak Kalah maksud gue 3-0. gini, Napoli yang baru juara 2 musim kemarin, di match awalnya dibantai sama tim mediocre. Artinya Napoli tuh udah gemes banget pengen datangin Lukaku. Yang artinya lagi Osimhen itu nggak ada kemarin di line up-nya Sampai di bench Napoli. nggak ada. Di bench nggak ada. Ini pelatih baru juga kan? Antonio Conte loh, sekelas Antonio Conte. Itu dia. Artinya sooner or later itu swap antara dua pemain ini akan terjadi gitu. Cepet ya. Iya, karena Dan semoga beneran swap. Beneran semau itu buat itu berarti kayak Osimhen. nuker iPad sama ini Sama talenan. oh iya, kalau nyebut merek lain soalnya ntar kita Cuman ada juga yang bilang katanya ternyata Osimhen ke Chelsea gak bakal full transfer sebagai loan. Ada kabar gitu, bener nggak Bang Wanda? kayaknya lebih lucu lagi itu. Hoax tuh. Osimhen kan sama agentnya dia nggak mau loan dia. nggak mau loan. Iya. Karena secara perhitungan ekonomis nggak masuk bro. Terus ada kabar apa lagi transfer Chelsea? Karena ini transfer bakal ini sampai Enggak tuh tadi sebagian dari pertanyaan kok Mas yang dijawab. Jadi pertanyaan nggak usah. transfer sampai 2 Oktober kalau nggak salah. Sampai masih ada bulan Seriusan lu? sampai September sorry. September. Awal Gue September. yain lagi. Sampai awal September. Iya. Ada lagi nggak nih transfer kira-kira? Ya tinggal tunggu aja ntar Joao Felix bergabung, Osimhen bergabung, atau nanti ada lagi pemain yang bakal cabut kayak Raheem Sterling yang kemarin nggak ada di squad, di bench nggak ada. Dan Emang kemana Sterling? jawaban diplomatisnya Maresca. ya tactical things lah. Iya. Emang nggak dibawa, nggak dibutuhin lah pada saat match kemarin dia itu. Ya mirip kayak siapa? Ya. Mirip kasus Diego kayak- Costa. Itu dia. Cuma dari pihak Sterling bilang katanya dia nggak masuk ke skema atau nggak masuk ke plannya Chelsea untuk kedepannya. Emang Sterling ini bakal kemana dijualnya? Karap kali dia biarin kemana aja, gue udah gak peduli dijual kemana sumpah. Sama juga nggak peduli juga. Gak peduli. Gue pedulinya kalau dia ke Juve terus tuker sama Chiesa gue baru peduli. Wah itu baru peduli. Baru peduli. Kan dong pemain sayap kita nih. Ya gak apa-apa udah bodo amat. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Orang ada Chiesa. Iya. Jadi emang formasinya itu dari samping semua tuh. Tengahnya nggak ada. Hanya gak ada kosong. Jadi emang ntar bentukan formasi begini nih. Nah gitu. Gimana? Begini. Soal tengahnya kan gunggu. Begini. Kayak Winnie the Pooh. Sebut lagi dong. jelas Piglet. Terus, Langsung bahas lawan Wolves lah. Nah, pertandingan di match kedua IPL ternyata lawan Wolf di hari Minggu. Minggu. Nah, ini kira-kira Jam gimana? nih? 8.
Chelsea apakah bisa memenangkan match pertamanya di IPL musim ini? Bisa gue juga. bisa. Kenapa menurut lo gimana, Pedro Bang? Neto hat-trick. Tiga-tiganya selebrasi. Wah, ini main Luar stadion dibunuh PC Wolf. karena momen Pas mantan. gol ada lagu Pedro. Karena emang Itu masih ada Pedro momen. Neto dibeli cuma buat adminnya Chelsea bisa bikin cuman buat story konten pakai lagu aja. itu. Oh, Kemana dia sekarang? Meninggal. enggak Gantiin ada. Lavia meninggal. Iya, enggak ada juga kemarin kan. Ada Pedro Neto main, hampir golin. Bagus cuy. Iya, karena pemain baru. Maaf guys ya, Rehan kayaknya nontonnya babak pertama doang. Kemana dia? Nah, emang pasti ada momen di mana mantan kalau ketemu mantan klubnya nih, pemain yang ketemu mantan Gacor. klubnya, tiba-tiba jadi OP banget. Enggak, tapi emang Pedro Neto emang jago. Emang jago. Dari ya salah satu yang nyeremin juga kalau ketemu Wolves sebenarnya. Iya. Itu sebenarnya jadi gacoan bocah-bocah FPL juga sih Iya. Pedro Neto. Dan di FPL lu ada. Asalkan Dia sekarang enggak. Karena di Chelsea sekarang ya. Tapi kalau lu boleh lihat matchnya Wolves pertama yang lawan Arsenal ya, itu sebenarnya lini pertahanannya Wolves tuh empuk banget gitu, karena golnya Havertz juga dari bola silang, golnya Saka juga keren, gue bisa bilang keren gitu kan, sampai dibilang mirip Messi sama Arteta gitu, artinya lini belakangnya, gue juga tawa dikit. Messi gelap. Canda. kenapa sih? Buyar gue. Jadi kalau Chelsea bisa ngintip gaya permainannya Arsenal lawan Wolves, itu 3 poin di tangan. Apalagi ya, tadi gue bilang kan, udah ada operan vertikal nih yang kita jarang lihat di zaman Pochettino gitu. Nah ini kalau bisa sih lebih banyak operan dari Palmer, dari Mudryk atau dari Pedro Neto gitu, yang bisa ngebikin si nomor 9 Chelsea ini bisa lebih gampang ngegolin. Tapi hati-hati nih sama satu orang. Siapa? Sama 2 deh. Pertama Cunha, Matheus Cunha sama satu Podence. Podence, bukan Iya. Hwang Hee-chan. Kalau Huang itu masih aman dalam arti dia nggak yang terlalu melek liuk. Sebelumnya soalnya Hwang Karena Hee-chan. kemarin waktu lawan City tuh Doku tuh mengkelek-kelekin Cucurella gitu. Berapa kali Cucurella kalah langkah karena udah terlihat cara melewati Cucurella adalah menjauhkan bola aja gitu. Karena Cucurella ini kalau diajak lari kalah lari mulu. Bingung gak lu? Padahal pemain secara fisik bentukan bentuk pemain pelari, Iya. tapi nggak bisa lari. Apa Gusto ya? Dokon kiri kemarin. Doku tuh ini kanan kiri. kanan Lebih kiri. sering Cucurella yang dibohongin. Kalau lawan Gusto berat sih kayaknya sih Doku. Dan Kunha kan gila ya dia ya. Waktu match yang terakhir lawan Chelsea aja dia bikin gol juga kan, 2 bahkan golnya. Yang Chelsea kalah 2-4 di kandang. Maksud gua kalau kita bisa ngeberhentiin kaki lincahnya Wolves nih ya, tadi Foden sama si Kunha itu tadi. Hwang Hee-chan-nya jadi nggak terlalu nyeremin. Ya. Tapi Karena si Netonya udah di kita. Hah? Netonya Ya udah di betul. kita. Netonya udah di kita. Kalau misalnya Cunha sama Podence hidup, Iya. Hwang Hee-chan-nya bebas. Itu ngeri. Oke. Tadi kan sempat nge-mention Pochettino. Lu tau gak sekarang Pochettino ngelatih di mana? Di mana emang? Jadi pelatih negara US buat World Cup di tahun 2026 ya? Bukan sekarang dong berarti. Iya, nextnya aja. Karena gue kemarin ngeliat di Twitter kayak gitu. Terus ada lagi nggak nih? Untuk gue jadi pelatih Amerika sekarang. Iya benar. Untuk gue nggak cari. percaya. Udah nggak penting. Udah, Iya, tutup aja terus, videonya udah 52 menit. Next anjing. lagi nih untuk Wolf lawan Chelsea. Menurut lu line up kan banyak banget nih gendut ya squad Chelsea. Line up versi lu yang bakal keluar apa? Karena versi gua Kiper flip. Jorgensen. Oke. Flip. Kalau back kayaknya nggak bakal berubah. Kanan Back kayaknya nggak tetap bakal berubah. Gusto. Tengah Kayaknya yang lain nggak bakal berubah deh. Cuman yang berubah itu paling nanti pakai double pivot. Kan waktu lawan City kan 1 pivot doang kan, si Caicedo doang. Caicedo doang. Kemungkinan ini si Lavia sama Caicedo ya. Caicedo. Oke. Gitu. Berarti Kemarin cuman Caicedo doang. Tapi Lavia juga dari awal kan, men? Mainnya Ya. dari awal, cuma posisinya. Oke. Berarti kanannya tetap Gusto, tengahnya tetap Fofana sama Colwill, kirinya Cucurella. Kemungkinan Tosin bisa main sih besok. Yang ngegantiin siapa Tosin? Si Colwill.
Colwill. Iya. Karena dampak buruk permainannya dia kemarin lawan City. Antara itu sama ya. Terus central midfieldernya Chelsea 2. Tetap Enzo sama Caicedo. Enggak, Lavia kalau kata gua. Lavia Lavia sama Caicedo. Lavia Caicedo. Hmm. Terus untuk di depannya 3 sebelah kanan attacking midfielder right-nya. Tapi Enzo lagi jadi kapten ya. Main dia pasti. Who knows? Iya. Sebelah kanannya Karena siapa tadi? Feeling gua tuh Pedro Neto main dari awal. Main dari awal. Main dari awal. Iya. Berarti attacking midfielder right-nya ada Pedro Neto. Iya. Kayak Untuk Pedro Neto di center- kiri. Kiri Kiri. Gua Kanannya tanya kanan Palmer. ini sekarang. Kan pasti Palmer lah, siapa Palmer. lagi? Tengahnya attacking midfielder centernya Engkungku. Ngkungku. Iya. Kirinya Pedro Neto. Hmm. Strikernya apakah Robert masih Sanchez. Magiu. Magiu. Jackson? Lu malah Magiu. Masih muda banget loh, 18 tahun loh. Iya, kesempatan ketemu Wolf. Iya. Oke, ngebuktiin gitu ya. Apa nggak ada yang lain? Kita masih punya Broha loh. Walaupun emang katanya udah nggak ikut latihan bareng first team. Ya semoga kalau misalnya Rabu udah diumumin Osimhen ya. Wah, ini udah keluar nih tuahnya nih. Enggak. Hari Rabu Chelsea bakal ngumumin Osimhen versi Bang Karyo. Tapi kalau misalkan nanti si Madueke main di kanan, mungkin Palmer bisa di tengah. Di tengah bisa. Nomor 10 mungkin. Palmer nomor 10, Engkungku. Kuku yang depan striker. Iya. Tapi Madueke di kanan. Kemarin Madueke ini malah nggak ada ya. Mungkin emang bener mau dibeli Lu sama nanya Newcastle line up, aja. lu nanya line up dengan kondisi pemain Chelsea yang 40. Mm-mm. Itu kayak siapa aja bisa main anjir. Iya, tapi kan harus ada ini yang kira-kiranya nih kemarin main jelek ya udah gitu kan. Ya bisa tiba-tiba ada Leslie Ugochukwu ntar. Ada dia pinjemin ya? Enggak, masih ada. Masih ada. Masih ada Ugo cukup. Tapi kan pinjemin. Yang udah cabut tuh Madsen yang udah pinjemin. Ini Chelsea di lawan Wolf main di home apa away? Kemarin udah home. Oke. Molinox. Untuk skornya prediksi ada? Oh ini si jagonya langsung aja. Terakhir. Oh terakhir, oke. Takut dicolok. Iya, ini gongnya nih ada di sini nih. Oh, gue dulu Iya, ya. lu Gua berapa? Gue 1-2 Chelsea. Chelsea menang 2. Iya, Oke, 1-2 kan 2 gol. kandangnya Wolves. Oke. 1-2. Kalau gua kayaknya 2-0. 2-0. Ini Lu sekarang. tau gak? Di otak gua nggak segitu. Mas. Di otak gua nggak segitu. 2-0. 02. Nggak, oke. Biar nggak 02. 1-3. 1-3. Menang Chelsea. Menang Chelsea. Oke. Ini bisa juga mungkin ya. Lu tahu yang bakal ngegolin siapa? Lu kan 1-3. Kan gua bilang Pedro Neto. Terus? Hat-trick. Tiga-tiganya selebrasi. Wah, Kira-kira salto semua. ini bisa loh buat Golnya salto, yang 2 salto, yang 1 dari tengah lapangan. ini bisa jadi inspirasi kamu buat nyeting FPL. Karena kita nanti juga bakal ada FPL kan. Enggak kan di-share dikit-dikit. Besok lu live Instagram aja kalau udah rilis ya. Lu yang live tapi ya. Emang Di Instagram Football sama YouTube. enggak lu aja. Gue yang PR dong. Ya udah Bang BG deh, gimana? Iya, Bang BG. Ngomongin FPL. Nyambung Bang BG. Terus ada lagi yang mau ditambahin? Bang Haryo, Bang Wanda? Lu mau nanya apa lagi nih? 1 jam nih. Iya nih, sejam nih. Gara-gara lu anjing tiba-tiba ke kamar mandi. Sama bahas konflik nggak jelas. Kita mau ngingetin juga, Potong sebagian kali Mas ya. Iya, potong aja, potong. kita ada Saweria, jadi buat teman-teman yang kira-kira nggak tahu duitnya mau dikemanain, Siapa boleh tahu diisi mau Sawerianya. money laundry ke kita? Wah. Bisa diisi Sawerianya di kolom deskripsi ada, di sini nanti juga ada. Terus yang kayak ada yang punya kayak kemarin kan, gue nyariin nih ada nggak sih yang jualan jersey gitu kan? Belum ngasih tahu juga kira-kira siapa yang bakal jualan jersey ini. Kita masih nunggu kan. Jangan lupa juga buat temen, jangan lupa mulu gue ngomongnya ya. Buat teman-teman kalau nonton nih, Nggak coba service. nontonnya di tempat yang ilegal, jangan yang di tempat yang legal, jangan yang ilegal, gitu loh maksudnya. Amat dah. Maaf ya. Au. Terus Lu mau out of topic buat terakhir kali nggak? Apa tuh? Sebelum closingan. Kan Tria sakit. Cak Cuter, Iya. Vokalisnya diganti jadi Kibil. bukannya Iqbal? Tapi kan udah sembuh. Iqbal, Lu dia pakai lihat, baju merah. Baca, itu kemarin buat event dadakan, tapi Tapi sekarang katanya jadi, udah sembuh. jadi Kibil pemulihan. Oh, Kebetulan Kibil, kenapa kita ngomongin fans Chelsea kan? Enggak juga sih. Lu nggak tahu? Enggak, Dipa yang fans Chelsea.
Oh iya. Iya. ini Bisa serius gua. nanti ajak ke sini ya. Buset enak banget ngomong. Enggak, soalnya kita kan kalau mau syuting ya, kita kan nge-share nih di apa namanya, ada kolom box gitu kan, apa yang mau kamu tanyain. Ternyata banyak banget yang nanya, kapan nih gue diundang, kapan nih gue mau datang gitu. Emang boleh Bang Karyo kalau ada yang mau datang? Boleh. Tuh kan. Soalnya minta bibi anjing nggak penting. Emang Bang, semuanya di sini tuh yang menentukan siapa yang ada di frame hari ini, ada siapa sama siapa itu tergantung Bang Karyo. Jadi kalau Bang BG nggak ada, kenapa? Karena Bang BG nggak dibolehin sama Bang Karyo, gitu kan? Han ini bukan insert Han, dengan adu domba. Oke, ada lagi yang mau ditambahin? Apa segitu dulu aja Bang? Mas, Udah deh. Udah. pertanyaan nggak ada berarti? Tadi pertanyaan sebagian udah kejawab ya masalah Osimhen. Rata-rata tadi gue udah baca semuanya pertanyaan. Rata-rata nanyain Osimhen sama ya udah kayak Osimhen, terus yang masalah handsball, terus ya petuahnya Cucurella udah dibahas semuanya. Semoga pertanyaannya puas lah ya menjawab walaupun emang gak ada ya gitu. Ini apa nih? Nah buat teman-teman kalau yang Habis mau Romano. abis nonton ini, yang belum subscribe gue ingetin buat subscribe, di like Tunggu juga. Han. Nih 10 menit yang lalu dari kita tag nih jam 10.48. Apa tuh? Fabrizio Romano bilang Chelsea are closing in Joao Felix deal. Masih closing ya, belum here we go ya. Yoi. Ini cuman better sih kalau misalnya Joao Felix main di Chelsea Dari ya. kemarin udah itu update-nya. Nah, menurut kamu gimana? Kira-kira Joao Felix emang bagus nggak bakal main di Chelsea? Tulis di kolom komentar. Striker tuh bentar tuh. Karena kolom komentar kamu pasti bakal kita baca, bakal dibalesin sama Bang Wanda sama Bang Karyo juga. Udah segitu dulu. Nggak ada lagi yang mau ditambahin? Orang gue dia mau minta sama Mas Adit, Mas. Tadi yang pas dia ngomong ngaco kemana-mana yang tadi yang terakhir tuh langsung katak outro udah. Oke, segitu dulu aja ya. 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 Oke deh semuanya, thank you so much yang udah dengerin. Rehan pamit, Bang Wanda pamit, Bang Karyo pamit. Bakarnya trauma bukan pamit. Thank you dah. Bye.